Baik, berkaitan dengan huruf shad ini, ikhwani wal akhwat fidina rasyadakumullah, maka huruf shad dikeluarkan dari tempat yang sama dengan dua huruf yang lain, yaitu huruf zai dan juga huruf sin. Jadi ada tiga huruf yang keluar dari satu tempat keluar yang sama, yaitu shad, zai, dan sin. Pertanyaan, keluarnya dari mana? Udah pada paham semuanya? Keluarnya shad, zai, dan sin? Baik, shad, zai, dan sin. Shad, zai, dan sin itu dikeluarkan dari ujung lidah. Ini yang para ulama sepakat. Yang para ulama sepakat dia keluarnya dari ujung lidah. Lalu ujung lidahnya itu dikemanain? Ujung lidahnya digerakkan kemana? Ini yang kemudian para ulama berbeda pendapat. Ini yang para ulama berbeda pendapat. Oh, ada perbedaan pendapat? Ya, ada perbedaan pendapat. Baik, yang populer ya kita sudah memahami bersama kalau kita belajar Muqaddimah Jazariyah, maka kita sudah tahu Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala, nafanallahu biulumihi fid dharain, beliau mengatakan apa yang beliau katakan, was-safiru mustakin min huwa min fawqis thanayas sufla. Dan safir itu maksudnya adalah huruf shad, zai, dan sin. Ini adalah huruf safir karena ketiga huruf ini memiliki sifat yang disebut dengan sifat safir. Sebetulnya huruf yang memiliki sifat safir itu banyak, atau para ulama berbeda pendapat sebetulnya. Huruf apa saja yang memiliki sifat safir. Namun yang disepakati memiliki sifat safir hanya tiga huruf ini. Yang disepakati memiliki sifat safir hanya tiga huruf ini, yaitu huruf shad, huruf zai, dan juga huruf sin. Huruf apa memangnya kalau yang lain? Ada sebagian ulama mengatakan bahwa huruf bod punya sifat safir. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa huruf shin punya sifat safir. Ada sebagian ulama yang mengatakan huruf ini, huruf itu, huruf fa, huruf sa, huruf nun, huruf mim. Banyak sekali. Intinya para ulama berbeda pendapat. Selain sod, zai, sin itu huruf apa saja yang punya sifat safir. Adapun untuk tiga huruf ini para ulama sepakat. Mereka punya sifat safir dan tidak ada yang berbeda pendapat. Wasafiru, dan huruf-huruf yang punya sifat safir mustakin. Mustakin itu lurus ya, sejajar, minhu dari ujung lidah, wa min fauqis sanaya sufla, dan dari atas gigi seri yang bawah. Gigi seri depan yang bawah. Atas gigi seri depan bawah. Maksudnya bagaimana? Jadi di sini, ikhwani wal akhwat fillah rahimakumullah, Al-Imam Ibnul Jazari fokus pada keadaan ujung lidah yang tampak dari depan. Jadi bagaimana sih keadaan ujung lidah ketika tampak dari depan sehingga beliau menghubungkannya dengan gigi seri bawah. Kalau kita lihat misalnya gambar yang ditawarkan ya istilahnya ya, ilustrasi yang ditawarkan oleh Syekh Aman Suwaid, bahkan bukan hanya sekadar ujung lidah ini sejajar dengan bagian atas gigi seri bawah. Tapi dalam gambar yang diilustrasikan oleh Syekh Aiman Suwaid, maka ujung lidah ini mesti seolah-olah atau seakan-akan mesti menyentuh bagian bawah, mesti menyentuh bagian gigi seri yang bawah. Si ujung lidah ini seolah-olah atau seakan-akan mesti menyentuh bagian gigi seri yang bawah. Saya mau nanya, di antara asatidzah sekalian, di antara para peserta yang hadir, ada sekitar 30-an peserta yang hadir ya. Ada berapa orang yang ketika mengucapkan huruf S bahasa Indonesia, saya nanyanya huruf S bahasa Indonesia. Ketika mengucapkan huruf S biasa, S bahasa Indonesia, berapa orang yang menyentuhkan ujung lidah ke bagian gigi seri bawah? Pada ketika mengucapkan huruf S biasa, itu ujung lidahnya tersentuh nggak dengan gigi seri bawah? Begitu, S tersentuh tidak dengan ujung gigi seri bawah?
Ada yang tersentuh? Tersentuh, Ustaz. Tersentuh, Ustaz. Berapa Tersentuh. orang yang tersentuh, berapa orang yang tidak tersentuh? Nah, ada yang tidak sentuh ternyata. Tidak tersentuh, Ustaz. Ada yang tidak tersentuh? Tidak tersentuh, Ustaz. Oh, ini malah lebih banyak yang nggak tersentuh sepertinya ya. Baik. Kenapa kok kemudian ada sebagian orang yang menyentuhkan ujung gigi seri bawah, menyentuhkan ujung lidah ke gigi seri bawah, ada sebagian orang yang tidak. Padahal di sini digambar seolah-olah atau seakan-akan mesti menyentuhkan ujung gigi, mesti menyentuhkan ujung lidah ke gigi seri bawah. Karena kenyataannya ikhwani wal akhwat fiddin arsyadakumullah, tersentuh atau tidaknya ujung lidah ke gigi seri bawah ini tidak akan berpengaruh sama sekali terhadap suara. Ini tidak akan berpengaruh sama sekali terhadap suara. Kenapa? Karena bukan ini makhrajnya shad. Karena bukan di sini makhrajnya shad. Bukan di situ makhrajnya shad. Jadi mau disentuh ya boleh-boleh saja, tidak juga tidak apa-apa. Kenapa? Karena sebetulnya fokus utama makhraj itu bukan di situ. Baik. Lalu di mana makhraj huruf shad? Perhatikan bahwa ketika kita mempelajari makharijul huruf, apa sih yang dimaksud dengan makharijul huruf? Yang dimaksud dengan makharijul huruf adalah titik di mana laju udara tertahan sehingga menghasilkan suara tertentu. Titik di mana laju udara tertahan sehingga menghasilkan suara tertentu yang disebut dengan huruf. Kita laju udara dihembuskan di sini. Titiknya itu di mana? Yang mengubah laju udara, mengubah hembusan napas menjadi suara S atau suara shad. Itu di mana tuh? Pertemuan apa dengan apa? Coba kita imajinasikan. Kita imajinasikan di mana suara S itu terjadi. Di mana titik S itu terjadi? Di mana titiknya? Ujung lidah, Ustaz. Ujung lidahnya, antara ujung lidah dengan apa? Ujung lidah menyentuh gigi bawah, Ustaz. Antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Itu di mana? Gigi seri atas dan gigi seri bawah. Ya, antara gigi seri atas dan bawah. Gimana? Antara gigi seri atas dan bawah, Ustadz. Baik ya, saya kasih nomor 1. Bukan situ, terlalu jauh. 1, senomor 2, 3. Di mana laju udara ditahan sehingga menghasilkan suara S. Di mana? Nomor 1, nomor 3. Nomor 1, Ustaz. Nomor 1. Satu, Ustaz. Satu. Berarti kalau nomor 1 ada hubungan dengan gigi seri bawah enggak? Tidak. Tidak. Hah? Tidak ada kan jadinya kan? Tidak ada hubungannya, Tidak Ustaz. ada, Ustaz. Realitanya ternyata udara ditahan di sini. Begitu. Dan ini semuanya sepakat. Secara praktek semuanya sepakat. Tidak ada udara yang ditahan di nomor 3. Tidak ada udara yang ditahan di nomor 2. Loh, terus kemudian kenapa itu Al-Imam Ibnu Jazari mengatakan bahwa ujung lidah sejajar dengan atas gigi seri bawah? Karena Al-Imam Ibnu Jazari, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau terlalu fokus pada ujung lidah ketika tampak dari depan. Tapi beliau agak kurang fokus untuk menentukan di mana titik ditahannya laju udara. Begitu. Baik. Adapun Al-Imam Abu Amr Ad-Dani dalam kitab At-Tahdid, beliau mengatakan bahwa huruf-huruf ini, huruf-huruf shafir ini melibatkan ujung lidah. Sepakat, para ulama kalau ujung lidahnya sepakat. Sebagai artikulator aktif. Ujung lidah yang bergerak, kemana bergeraknya? Ke pangkal gigi seri atas. Ujung lidah bergeraknya ke pangkal gigi seri atas. Maka beliau mengatakan, apa yang beliau katakan? Was-shadu, waz-zayu, was-sinu, huruf shad, huruf zai, dan huruf sin, min makhrajin wahid, dari satu tempat yang sama. Wahia, dan maksud makhraj yang sama itu adalah al-furjah, celah,
allati yang berada baina tarafil lisani, celah yang berada di antara ujung lidah dan ujung gigi seri atas. Persis sebagaimana yang kita ucapkan. Persis sebagaimana yang barusan kita praktekkan. Yaitu di celah di antara ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Ini yang kita praktekkan barusan. Dan semuanya tidak menyangkal. Disitulah letak atau disitulah titik di mana laju udara pertama kali ditahan sehingga menghasilkan bunyi sin atau bunyi sod atau bunyi zai. Tiga-tiganya berasal dari satu tempat yang sama. Pandangan ini ternyata sejalan dengan apa yang ditetapkan oleh para ahli IPA, International Phonetic Association. Jadi IPA ini adalah asosiasi yang meneliti suara-suara huruf di seluruh penjuru dunia untuk seluruh bahasa. Maka kemudian IPA menetapkan bahwa sod, sin, dan zai keluarnya dari ujung lidah yang mendekat ke pangkal gigi seri atas. IPA menyebutkan bahwa huruf sin, zai, dan sod termasuk ke dalam huruf apikal alveolar. Apa itu apikal alveolar? Huruf ujung lidah apikal karena dia dari ujung lidah, alveolar karena mendekat ke bagian pangkal gigi seri atas. Sibilant karena dia punya sifat sofir, frikatif karena dia sifatnya rikhwah. Gitu. Yaitu ujung lidah yang diucapkan dengan cara mendekatkan ujung lidah apex, makanya disebut apikal, ke alveolar, gusi gigi seri atas, makanya disebut apikal alveolar. Kenapa disebut frikatif? Frikatif ini rakhawah, bahasa kitanya, bahasa Inggrisnya frikatif. Kemudian disebut dengan sibilan. Kenapa sibilan? Karena menghasilkan desis yang kuat, bahasa kitanya sofir. Lalu, bagaimana dengan pandangan Ibnul Jazari yang menyatakan bahwa makhraj huruf-huruf sofir adalah ujung lidah yang sejajar dengan bagian atas gigi seri bawah? Maka ada jawaban yang sangat bagus sekali dari Asy-Syaikh Al-Mar'ashi dalam kitab Juhdul Muqil. Beliau mengatakan, anna tarafal lisani fi nutqi hadhil hurufi tsalatsa yulamisu ra'si tsanaya sufla. Memang bahwa ujung lidah ketika mengucapkan huruf-huruf ini terkadang menyentuh apa? Menyentuh bagian dari gigi seri bawah. Beliau mengatakan seperti itu. Betul bahwa memang dalam mengucapkan huruf sod, sin, dan zai, ujung lidah itu menyentuh gigi seri bawah. Walakin, akan tetapi, walaupun ini nggak mesti selalu ya, nggak mesti selalu menyentuh. Ada sebagian orang menyentuh gigi seri bawah, ada sebagian orang enggak. Akan tetapi kata beliau yang lebih penting adalah walakinil hawa al-kharij awis saut an-natij yakhruj min baini safhatai ats-tsanayal ulya. Adapun akan tetapi udara yang keluar atau suara yang dihasilkan itu keluarnya dari mana? Dari antara apa? Antara celah di antara ujung lidah dengan gigi seri atas. Begitu. Memang dalam mengucapkannya ujung lidah ini kadang menyentuh gigi seri bawah. Tapi bukan di situ loh. Sumber suara huruf sod, zai, dan sin itu bukan di situ. Tapi di mana? Di celah antara ujung lidah dengan gigi seri atas. Wal ibrah bis saut. Dan faidahnya, inti dari makharijul huruf itu bukan lidah nyentuh kemana, bukan. Bukan sekadar lidah nyentuh kemananya sebetulnya yang dijadikan acuan. Acuannya di mana? Acuannya adalah bisaut, acuannya adalah si sumber suaranya. Walaysa bimakan istiqrar lisan, bukan sekedar melihat lidahnya ada di mana, tapi melihat di mana laju udara ditahan. Nah, ini adalah kesimpulan yang sangat bagus sekali dari Al-Mar'ashi dalam kitab Juhdul Muqil. Dan ini juga yang diambil, pendapat ini yang diambil oleh Dr. Ghanim Qadduri Al-Hamad dalam kitab Syarah Muqaddimah Jazariyah. Jadi kesimpulannya apa dalam makhraj huruf shad, sin, dan zai? Kesimpulannya bahwa ujung lidah boleh menyentuh gigi seri bawah, boleh juga tidak menyentuh, sehingga itu tidak menjadi wajib. Kemudian hal ini juga dikuatkan oleh Sibawayh. Beliau berpendapat bahwa huruf shad, zai, dan sin itu sama dengan to, dal, dan ta dari sisi organ yang mengucapkannya. Maka ketika beliau selesai menyebutkan
makhraj to, dal dan ta, maka beliau langsung menyebutkan sod, zai dan sin juga keluar dari tempat yang sama. Illa bedanya apa? Anna ta'a wa ukhtaiha min asli tsanaya. Bedanya kalau to, dal dan ta itu nyentuh ke pangkal gigi seri atas, wa huna min asfalihi qalila. Adapun huruf sod, zai dan sin di bawahnya sedikit. Jadi lidahnya itu ditarik sedikit dari pangkal gigi seri. Asalnya nempel untuk to, dal, dan ta. Kemudian ditarik sedikit. Begitu. Mimma baina tsanaya, sehingga udaranya atau laju udaranya berada di antara gigi seri atas dengan ujung lidah. Dan ini sejalan dengan apa yang tadi kita praktekkan. Maka kalau kami gambarkan kurang lebih seperti ini. Adapun ujung lidah bisa saja tersentuh gigi seri, bisa juga tidak. Maka kami gambarkan ini versi yang tidak tersentuh supaya nggak jadi fokusnya di situ. Maka fokusnya di mana? Fokusnya adalah di sini. Nah, fokusnya adalah di sini, begitu ya. Di sinilah kemudian makhraj shad, zai dan sin. Di sini laju udaranya ditahan, ya, di antara ujung lidah dengan gigi seri atas. Shad, zai dan sin. Dan sebagaimana yang telah disampaikan, bedanya huruf tipis dengan huruf tebal itu pada 3 poin minimal, yaitu cekungan tengah lidah, kemudian naiknya pangkal lidah, dan juga tekanan pada tenggorokan. Poin 1 dan poin 2 oleh IPA, International Phonetic Association, disebut dengan velarisasi. Velarisasi. Yang nomor 3 disebut dengan faringalisasi. Sebetulnya ada 4 huruf, di sini ada 1 huruf lagi, cuma tidak diriwayatkan oleh Imam Hafs, ya. Jadi huruf yang suaranya itu campuran antara shad dengan zai. Shad tapi jahar, az-zirata. Jadi ini kesimpulan dari makhraj huruf shad, zai dan sin. Dan ini juga sama dengan beberapa pendapat ulama yang lain. Misalnya dapat kita lihat di sini. Kok enggak? Nah, di sini. Ya, ketika kita mengucapkan huruf shad, maka lidah akan seperti itu. Acuannya di mana? Acuannya adalah di ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Nah, di sini ya, aliran udara ditahan di sini. Kita lihat dari atas begini, dari samping, kita lihat seperti itu. Di sinilah laju udara ditahan. Seperti itu. Kemudian kalau dari atas, kita lihat dari atas supaya tahu cekungannya bagaimana. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi cekungan di tengah, kemudian pangkalnya naik. Ini menunjukkan bahwa dia huruf isti'la sekaligus itbaq. Allah Ta'ala a'lam. Lalu apa saja sifat-sifat shad sehingga kita bisa menyempurnakan pelafalan huruf shad? Yang pertama adalah hams. Apa itu hams? Hams itu artinya adalah tidak bergetarnya pita suara. Pita suara tidak bergetar. Pita suara tidak bergetar saat diucapkan. Hasilnya apa? Hasilnya udara berhembus deras, napas berhembus deras. Napas deras. Cirinya apa? Kita bisa sentuh tenggorokan kita, maka pita suara tidak bergetar. Tidak ada getaran di pita suara. Sehingga udara berhembus atau napas berhembus deras. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan huruf nir suara, huruf tidak bersuara. Karena ham sendiri artinya bisikan. Huruf tidak bersuara. Bukan huruf bersuara. Kalau zai huruf bersuara, itu huruf bersuara. Cirinya pita suara bergetar. Kalau shad pita suara tidak bergetar. Yang kedua rakhawah, ini juga sudah kita bahas, bahwa yang dimaksud dengan rakhawah adalah mengalirnya laju udara. Laju udara tetap mengalir disebabkan makhraj tidak terkunci. Beda dengan to, dal, dan ta. Ketika kita ucapkan dal misalnya ad, maka tertutuplah laju udara. Tidak bisa melaju lagi. Aliran udara sudah tidak bisa lewat lagi. Ad, ad, ad. Adapun ketika mengucapkan huruf shad, zai, dan sin, maka laju udara tetap bisa melaju. Begitu. Kemudian isti'la itu adalah naiknya pangkal lidah, atau bisa disebut juga dengan velarisasi. Kemudian itbaq. Itbaq itu apa?
Apa bedanya isti'la dengan itbaq? Jadi kalau misalnya kita gambarkan isti'la itu seperti ini, isti'la itu begini nih. Ada velarisasi, ada faringalisasi tapi tidak terlalu kuat. Kemudian kalau itbaq itu naik lagi. Naik semuanya. Sudah dinaikkan pangkalnya, dicekungkan tengah lidahnya, kemudian dinaikkan semuanya. Begitu, itu itbaq. Apakah kemudian itbaq itu artinya benar-benar nempel ke langit-langit? Jawabannya tidak. Tidak ada huruf yang ketika diucapkan itu nempel semuanya ke langit-langit lidahnya. Kalau semua lidahnya nempel ke langit-langit ya tidak akan keluar hurufnya. Misalnya sod, ya nggak bisa keluar. As-so, apalagi ketika berharokat, jangan ditempel ke langit-langit. As-so, nggak bisa keluar. Kenapa disebut itbaq? Itbaq kan artinya nempel. Secara bahasa artinya nempel, melekat. Namun secara istilah maksudnya adalah tingginya lidah ya, bergerak ke atas sehingga seolah-olah menempel ke langit-langit. Jadi ruangan yang tersisa antara lidah dengan langit-langit itu sangat sempit, sangat sedikit. Begitu. Itulah yang kemudian membuat huruf ini disebut dengan huruf-huruf itbaq. Kemudian ismat. Ya, ismat ini sebetulnya sifat yang tidak dibahas pun tidak apa-apa. Karena idlaq dan ismat itu sifat sorfiyah. Sifat apa namanya? Sifat sorfiyah, sifat sorof. Tidak ada kaitan dengan tahsin. Tidak ada kaitan dengan tahsin. Jadi sifat ismat dan idlaq tidak berkaitan dengan pelafalan, tidak berkaitan dengan tahsin. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, ismat itu bagaimana cara mengucapkannya? Nggak ada cara mengucapkan ismat begitu. Idlaq itu bagaimana cara mengucapkannya? Nggak ada cara mengucapkan idlaq. Itu kaitannya dengan sorof. Kaitannya dengan sorof. Dan yang terakhir adalah safir, ya, menghasilkan desis yang kuat yang keluar dari makhrajnya. As, sa, si, so, si, su, bas. Itu adalah safir huruf sod. Sebagian ulama menganalogikan sofirnya sod, itu mungkin kita pernah baca kitab atau pernah baca artikel dalam bahasa Arab. Para ulama menganalogikannya dengan suara angsa, walaupun saya sendiri sampai sekarang terus terang masih belum bisa masuk logikanya kenapa kok orang-orang atau para ulama Timur Tengah menganalogikan suara sod ini dengan angsa. Tapi sebagian orang mengatakan begini maksudnya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian berkaitan dengan huruf sod, ini penting untuk kita jaga. Kenapa? Karena apabila kita keliru dalam mengucapkan huruf sod, bisa berakibat fatal. Kenapa? Karena huruf sod ini ada dalam surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah ini sangat mempengaruhi keabsahan sholat. Udah habis sebentar lagi. Baik, sebentar lagi. Bahwa Al-Imam An-Nawawi mengutip peringatan dari Al-Imam Abu Muhammad Al-Juwaini yang mengatakan walau akhraja ba'dal hurufi min ghairi makhraji bi'yaqlan nasta'in. Di sini nih. Awis soda la bisodin mahdoh wala bisinin mahdoh. Atau mengucapkan huruf sod pada surat Al-Fatihah tidak dengan sod murni, juga tidak dengan sin murni. Pakai sod enggak, as-sirat enggak, as-sirat juga enggak. Bal akan tetapi dia mengucapkan bainahuma. Di antara sod dengan sin, malah bisa jadi menjadi shin. Kadang ada orang yang mengucapkannya seperti sa ya. Sod. Fa in kana la yumkinuhu ta'allum sahat salatu. Kalau memang dia udah nggak sempat belajar, waktu sholat udah mau habis, lalu kemudian dia sudah berusaha belajar, suaranya masih tetap belum bisa sod sempurna, belum bisa sin sempurna, maka sholatnya sah. Wa in amkanahu wajabat ta'allum. Kalau waktu sholat masih ada, jangan sholat dulu, tapi belajar dulu. Kata siapa? Kata Al-Imam Abu Muhammad Al-Juwaini. Jangan sholat dulu, belajar dulu. Nanti kalau waktu sholat udah mepet mau habis, tetap belum bisa, baru silahkan paksain buat sholat dengan apa adanya. Tapi kalau masih ada waktu sholat masih panjang, belajar dulu. Jangan paksakan sholat dulu. Wa yalzamuhu qada'u kulli sholatin fi zamani tafriti fit ta'allum. Wah, ini yang beratnya. Dan wajib baginya untuk mengqadha setiap sholat pada masa-masa di mana dia tidak mau belajar. Ini berat sekali. Saya tidak maksudnya tidak mewajibkan sebagaimana Syekh Al-Imam Abu Muhammad Al-Juwaini mewajibkan, akan tetapi dari sini dapat kita lihat perhatian para ulama. Mereka sangat perhatian dalam pelafalan huruf-huruf yang ada dalam surat Al-Fatihah. Sampai-sampai kalau ada orang yang nggak mau belajar,
lalu kemudian dalam sholatnya itu keliru baca Al-Qur'annya, maka wajib diulang itu sholat-sholatnya yang dulu. Di mana dia nggak mau belajar. Beda dengan orang yang sudah belajar tapi belum bisa. Maka dia dimaafkan dan sah sholatnya. Maka hati-hati. Ini terjemahannya. Khusus berkaitan dengan surah Al-Fatihah, maka menurut riwayat yang sahih, huruf shad pada kata sirat atau as-sirat bisa dibaca dengan 3 cara. Shad, sin, dan shad yang bercampur zai. Istilahnya as-shad al-musyammata bizai atau ismami shadi zayya. Jadi bisa dibaca dengan as-sirat, bisa dibaca dengan as-sirat, bisa dibaca dengan az-zirat. Az-zirat, misalnya ini adalah qiraatnya Imam Hamzah. As-sirat, ini adalah salah satu riwayat dari Imam Ibnu Katsir. Kebanyakan membaca dengan shad. Bahasa Quraisynya sebetulnya pakai sin. Bahasa Quraisy itu pakai sin. As-sirat itu bahasa aslinya. Tapi kebanyakan orang-orang Arab merasa berat sehingga mengubah sin menjadi shad, menjadi as-sirat, dan itu yang ada pada Rasmi. Karenanya, apabila kita belum bisa mengucapkan dengan shad, terus gimana solusinya nih? Kita belum bisa mengucapkan shad, belajar pun masih belum bisa. Masa nggak sholat-sholat, begitu kan? Maka dianjurkan untuk mengubahnya menjadi sin saja. Kenapa? Karena mengucapkan dengan sin itu sah. Menurut seluruh ulama, sholatnya sah. Tapi kan jadi campur aduk qiraat. Nggak apa-apa campur aduk qiraat. Tidak ada yang melarang campur aduk qiraat. Kecuali dalam rangka talaqi atau apabila bisa merusak makna. Jadi, campur aduk qiraat itu hukum asalnya boleh, kecuali pada saat talaqi atau apabila merusak makna. Kalau tidak merusak makna, tidak dalam rangka talaqi, maka faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Daripada kita mengucapkannya shin, mengucapkannya tha, mengucapkan huruf yang enggak jelas huruf apa, maka saat sholat lebih baik ganti saja dengan sin. Bahkan kalau dia menjadi imam, makmumnya sah tidak masalah. Kalau imam baca dengan sin, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, dan seterusnya. Beberapa kekeliruan saat mengucapkan huruf shad. Yang pertama, melemahkan sifat sofirnya ya. Jangan sampai desisnya hilang. Kemudian melibatkan bibir bawah dalam ucapannya. Ini keliru. Nggak ada hubungan dengan bibir. Nggak ada hubungan dengan bibir. As-so, so, bukan as-so, so, bukan. Kemudian memonyongkan kedua bibir untuk menebalkannya. Ingat, ketebalan huruf ada pada lidah dan tenggorokan, bukan pada bibir. Ketebalan huruf ada pada lidah dan tenggorokan, bukan pada bibir. Maka kita ucapkan so, bukan so, bukan. Sehingga kalau kita letakkan jari, maka jari nggak akan bergerak. So, si, kecuali ketika dhamma, su, baru bergerak. Adapun ketika selain dhamma, maka tidak. So, si, su, bukan so, keliru. Menipiskan sod, hati-hati terutama ketika kasrah, ya. Si, hati-hati jadi si. Si, hati-hati jadi si. Kenapa? Karena sod kalau tipis jadi sin, dan sin kalau tebal jadi sod. Kemudian menyamarkan suara sehingga berada di antara sin atau shin atau huruf-huruf lain yang nggak jelas huruf apa, sho dan lain sebagainya. Dan itu banyak sekali sebetulnya kalau disebutkan satu persatu, banyak yang kekeliruan dalam huruf sod. Namun ini sebagiannya saja. Baik, contoh praktek seperti apa? Sod fathah, so, soro'a, so, soro'a. Sod kasrah, si, sirato, sirato. Sod dhammah, su, suhufa, suhufa, suhufa. Su, so, si, su. Sod tashdid, fassalna, bukan fas, tapi langsung tebal. Fassalna, yaqusun, fussilat. Ini beberapa contohnya. Yang pasti memang ketebalan huruf-huruf isti'ala atau itbaq, huruf-huruf tafkhim secara umum, itu yang paling tebal akan tampak ketebalannya ketika fathah. Kemudian level kedua ketika dhammah. Kemudian level ketiga ketika kasroh. Jadi ketika kasroh wajar kalau ketebalannya berkurang. Fussilat tidak mesti begini. Fussilat, suilat tidak perlu. Fussilat wajar kalau berkurang ketebalannya. Karena tidak akan sempurna velarisasi yang terjadi ketika mengucapkan huruf-huruf tebal kasroh. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian penjelasan huruf shad, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang tanyakan, kalau dibuka sesi tanya jawab, dipersilakan. Ustaz, izin tanya Ustaz. Ya. Terkait dengan ini Ustaz, bacaan tadi yang antum sampaikan,
wabil khusus imam ketika membaca suratul Fatihah, kalau beliau tidak mampu membaca shad, maka bisa diganti dengan huruf sin. Artinya itu kan alternatif ya, Ustaz. Alternatifnya. Sebetulnya bukan alternatif. Kita walaupun bisa shad, boleh-boleh saja baca dengan sin. Karena itu sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bacaan yang telah dipastikan kesahihannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam boleh dibaca saat tilawah biasa, boleh dibaca ketika sholat. Adapun ketika talaqi, maka mesti mengikuti riwayat yang ditalaqikan. Begitu. Baik, Ustaz. Syukran, Ustaz. Afwan. Jadi bukan alternatif kalau nggak bisa doang ya, bukan. Kalaupun bisa, sah sholatnya. Saya pengen baca pakai sin, silakan. Tidak masalah. Ustaz, meskipun kita tidak paham itu kalau sin itu riwayatnya Ibnu Katsir dan sebagainya itu. Tidak masalah. Tidak masalah. Walaupun kita nggak paham, ya. Sehingga kalau misalnya ada orang baca sin karena memang dia nggak bisa shad, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, karena itu sah. Ya, Kalau itu sah. kita mengismamkan untuk shad itu, Ustaz, apakah juga bisa, Ustaz? Ismam monyong ya. Ismam itu maksudnya mencampur shad dengan zai. Istilahnya ismam, tapi bukan dimonyongkan gini. Bukan. Ismam di sini artinya mencampur shad dengan zai. Bagaimana misalnya kalau ada orang membaca shad dengan dicampur dengan zai? Sah. Ihdinas siratal mustaqim. Sah salatnya. Baik, Yang penting huruf itu. Selama pakai 3 huruf tadi, shad, kemudian sin, kemudian shad yang bercampur dengan zai. Ingat, bukan ismam monyong ya. Ismam di sini artinya mencampur. Mencampur shad dengan zai, maka tidak masalah. Ustaz, Tidak masalah sama sekali. Hanya Ibnul Jazari mengatakan begini, kalau yang melakukannya para ulama, para mukri, ulama besar yang sudah ahli qiraat, maka kami mencela mereka, kata Ibnul Jazari. Jadi aib. Kalau yang melakukannya siapa? Kalau yang melakukannya para ulama ahli qiraat. Tapi kalau bukan ulama ahli qiraat mah tidak ada larangan, tidak makruh apalagi haram. Dalilnya apa? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, izin tanya lagi, Ustaz. Boleh silakan. Ini Ustaz, afwan Ustaz, ya mungkin agak sedikit menyimpang terkait dengan materi kita sore hari ini, Ustaz. Yang wabil khusus pada ismam, Ustaz. Berarti ismam itu ada ini, Ustaz, ya. Kalau apa ya, yang apa antum sampaikan, ismam itu ada versi yang tidak mencucu sebagaimana Bahasa. Jadi satu istilah ini punya 2 makna. Maka penting bagi kita untuk memahami ismam ini dibawa kemana maknanya. Difaham nggak? Jadi tergantung teks maknanya apa. Bukan berarti ada ismam versi mencucu, ismam tidak versi, bukan. Kalau ismam pada latak manna artinya mencucu. Kalau ismam pada huruf shad dengan zai ini artinya bukan mencucu, karena ismam itu artinya adalah bercampur suara shad dengan zai. Memang dalam tajwid atau dalam qiraat ada beberapa kata yang dia ini satu istilah tapi punya beberapa makna. Seperti apa? Seperti ikhtilas, misalnya seperti qasar, misalnya seperti mad, misalnya seperti isba', misalnya. Ini tergantung konteksnya nih. Artinya apa tergantung konteksnya. Maka ketika kita berbicara ismam tergantung konteksnya. Konteksnya apa? Kalau konteksnya adalah shad bercampur dengan zai, ismamu as-shadi bizai, maka berarti maksudnya bukan memonyongkan bibir saat mengucapkan shad dengan zai. Bukan. Maksudnya adalah mencampur suara shad dengan suara zai. Bukan berarti ada istilah ismam yang tidak monyong. Bukan. Karena nggak ada hubungan dengan ismam yang monyong sama sekali. Begitu. syukran, Jazakallah jazakallah. Jazakallah khairah, barakallahu fiik. Silakan Ustaz Elvi Aulia. Oh ya, jazakumullahu khairan. Ana ada 2 pertanyaan Ustaz, izin bertanya. Yang pertanyaan pertama, jadi ketika kita ingin menyampaikan ke orang lain tentang di mana makhraj huruf shad, apakah kita menjawabnya dengan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Jazari atau dengan konsentrasi titik suara yang Ustaz bilang tadi itu, Ustaz? Kalau saya pribadi dengan titik suara, karena kita harus konsisten. Apa makna makhraj? Bukankah makna makhraj adalah titik berakhirnya suara saat dia disukunkan? Kalau misalnya kita misalnya maksa tetap pakai pendapat Ibnu Jazari, nanti nggak nyambung. Di mana titik suaranya? Begitu. Tanpa mengurangi, kalau saya pribadi ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Ibnu Jazari, maka al-ibrah tadi seperti yang disampaikan oleh Syekh
Al-Imam Al-Mar'ashi. Al-ibrah adalah bisaut. Jadi acuannya adalah suaranya ada di mana. Itu bagi saya pribadi seperti itu. Tapi kalau misalnya tetap memakai Ibnul Jazari ya silakan saja. Ya, silakan saja. Nanti ditanggung sendiri kebingungan peserta atau kebingungan murid-murid ditanggung sendiri, silakan. Begitu. Kalau saya pribadi enggak, makanya saya sampaikan di sini. Jadi sebetulnya Ibnul Jazari enggak keliru-keliru amat gitu ya, karena memang beliau fokus pada ujung lidah ketika tampak dari depan. Cuma beliau luput, ada yang luput. Apa itu? Titik asalnya suara itu yang beliau luput. Begitu. Maka al-ibrah bisaut. Kalau saya pribadi seperti itu. Berarti bisa dibilang keluar dari ujung lidah dengan ujung gigi seri atas gitu ya, Ustaz? Bukan ujung gigi seri atas mungkin lebih tepatnya ya. Karena bukan di ujung gigi seri atas. Karena berada di ujung lidah itu mendekat ke bagian belakang gigi seri atas. Oh, bagian Ujung belakang. lidah mendekat ke bagian belakang gigi seri atas. Nah, disitulah aliran udara ditahannya. Jadi antar ujung lidah dengan gigi seri atas, belakang gigi seri atas. Jadi kalau to delta nempel, kalau sod zaisin tidak nempel, itu aja bedanya. To delta, sod zaisin, to delta, sod zaisin. Begitu. Kalau misalnya ada yang nanya dalil, sampaikan perkataan Imam Abu Amr Ad-Dani yang lebih senior, lebih salaf dibandingkan Al-Imam Ibnul Jazari. Juga sampaikan perkataan Imam Sibawayh, ya, pakar nahwu, imam madhab nahwu, begitu. Kemudian Kadang yang ya. Ibnul Jazari, kalau enggak Ibnul Jazari enggak mau begitu. Ya, keliru kalau begitu. Kemudian Yang berikutnya, pertanyaan berikutnya berkaitan dengan misalnya kita membantu teman yang sedang belajar atau kita ngajarin murid kita, kemudian dia punya masalah di huruf shad, apakah boleh misalnya kita saranin, ya udah kalau gitu kamu kalau baca Al-Fatihah biar sholatmu tetap sah, kamu bacanya pakai huruf sin aja gitu. Jadi boleh nggak kita saranin ke murid kita kayak gitu? Harus dianjurkan seperti itu bagi siapapun yang belum bisa mengucapkan huruf shad. Siapapun yang belum bisa mengucapkan huruf shad, wajib, bukan wajib ya, sangat ditekankan untuk disampaikan hal ini. Silakan baca saja dengan sin. Begitu. Ya, karena kalau pakai sin tidak pakai shad, pakai huruf apa? Nanti dia sholatnya bisa tidak sah. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Khair, cukup? Apa ada yang tanyakan kembali? Jelas insya Allah ya, tinggal prakteknya. Alhamdulillah, maka silahkan praktek bersama mentor atau musyrif-musyrifah yang telah ditunjuk. Barakallahu fikum. Kami akhirnya sampai di sini. Kami serahkan kembali pada MC. Fa'aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kami izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.